Baik, hari ini merupakan PAPL hari ketiga, di mana kita kemarin sudah belajar tentang mitigasi bencana di tempat Pak Kiman. Kita sudah ada di Umbul Ponggok melihat kelimpahan air, dan kita pindah ke Ndeles ke daerah resapan yang merupakan air sangat sulit di tempat Pak Kiman. Kita kemarin sudah belajar tentang mitigasi bencana, dampak-dampak tentang Merapi erupsi dan sebagainya. Kita sudah mempelajari tentang kawah dan laharnya yang merupakan bencana bagi warga sekitar sini. Akan tetapi pada hari ini kita long march dari daerah Ndeles menuju ke Wonogendang dengan jarak tempuh kurang lebih 8,5 kilo. Tujuan dari long march ini adalah kita dapat melihat kearifan lokal, di mana banyak orang menganggap erupsi Merapi merupakan bencana. Kan tetapi seperti yang dikatakan oleh Pak Kiman, hidup nyaman bersama ancaman. Ketika selesai erupsi dan mulai aktivitas warga kembali seperti normal, daerah-daerah seperti tempat saya berada saat ini merupakan surga bagi penambang pasir dan bagi masyarakat sekitar, di mana bagi sebagian orang menganggap ini adalah erupsi Merapi hanya sebagai bencana. Akan tetapi setelah erupsi Merapi, ini adalah tempat di mana orang-orang mencari rezeki, mencari nafkah dengan menambang pasir. Untuk itu, tujuan sekali lagi dari tempat ini adalah teman-teman untuk diajak melihat bagaimana keadaan pasca erupsi Merapi, bagaimana keadaan masyarakat sekitar setelah erupsi Merapi. Dan kita dapat melihat di tempat ini betapa megahnya alam karya Tuhan yang tidak hanya memberikan bencana, akan tetapi juga memberikan solusi rezeki bagi masyarakat sekitar untuk melanjutkan hidup yang lebih baik. Sukses untuk PAPL. Terima kasih. Perhatian untuk LO Jogja, LO Tarsi, LO Wisanggeni, dan LO Vanlit. Apabila sudah mendapatkan dropping konsumsi dari panitia, harap segera melapor ke Induk Wonogendang. Oke, ditunggu dulu. LO Yopala Jogja monitor. LO Yopala Jogja monitor. LO Yopala Jogja monitor. Berapa datang lensanya nih? Lensanya harga berapa? Nah iya, itu kan L-nya 1, ini kan LO Sumatera dan Giriwoyo monitor. Dari sekolah ini dapat 3 juta ya ngapain? Tak kena ngambil imbilnya 3 juta. Oke, teman-teman sudah dapat dropping konsumsi dari panitia. Oke, sudah pesan berapa? Jadi kecil sekali ini Australia. Inilah gambaran bumi. Jadi ini Indonesia dan ini sudah pecah dari yang satu tanah satu air. Baik, slide berikutnya. Kawan-kawan Mapala dari seluruh Indonesia yang hari ini bersyukurlah kepada Tuhan Yang Maha Esa
bahwa pada malam ini saudara bisa menikmati satu lingkungan Merapi. Totalnya sampai 1200 sampai 800-an, begitu melewati masa tubuh kita, dia langsung jadi arang. Masalah water, masalah air. Jadi water terpapar oleh erupsi gunung api pun, air itu menjadi tidak bagus. Karena dia akan terkontaminasi dengan awan panasnya, abu itu sendiri. Ya, lebih asam atau bahkan lebih basah. Jadi ini kategori bencana. Slide berikutnya, meletus masih aktif harus gunung api. Misalnya di Kalimantan Barat ada gunung isinya granit, lain ceritanya. Kalau granit dibuka ya mungkin isinya emas bisa. Ya, tetapi inilah gambaran Indonesia, kekayaan gunung api totalnya 129 yang di darat, belum yang di laut. Jambore Pecinta Alam Pangudi Luhur 2015. Tuan rumahnya Leo Pala hari keempat. Kita ada di bumi perkemahan Wonogundang, masuknya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hari ini kita akan full di sini. Ada begitu banyak kegiatan yang akan kita kerjakan. Mulai yang pertama dari yang saya lihat di jadwal ada Olimpiade Pecinta Alam. Jadi ada 4 game besar yang nanti akan kita lakukan hari ini. Ada fun navigation game, kemudian mitigasi, kemudian sampah, speed cruising, dan water filter. Jadi ada 5 game besar yang akan kita kerjakan hari ini. Masing-masing dari game ini akan menguji pengetahuan kelompok pecinta alam masing-masing akan penguasaan ilmu medan. Jadi kalau fun navigation game itu nanti peserta akan diberi beberapa titik dan mereka harus mencari titik-titik itu. Kemudian nanti peserta dengan titik terbanyak yang ketemu plus dengan waktu tercepat, dia yang akan menjadi pemenang. Kemudian untuk mitigasi ini lebih ke pengetahuan akan penanggulangan atau istilahnya penanganan bencana alam, seperti itulah ya. Kemudian pemisahan sampah ini sebenarnya dasar bahwa ada sampah yang organik, non-organik, dan sampah yang golongannya sudah golongan kimia. Jadi itu harus dipisahkan. Kemudian nanti ada speed cruising. Speed cruising ini adalah kita naik ke tempat yang kita harus menyentuh satu titik di atas pohon, kemudian dengan alat bantu tali kirmantel. Nah, ini masuk dalam materi single rope teknik. Nah, yang kelima nanti adalah water filter. Jadi water filter ini akan ada air kotor yang kemudian masing-masing opa nanti diberi bahan untuk membuat penyaring air. Sehingga nanti air kotor setelah masuk ke alat penyaring yang disusun teman-teman, itu nanti akan menghasilkan kualitas air yang lebih baik dan bisa dikonsumsi. Jadi itu agenda kita hari ini, plus yang terakhir nanti kita akan ada fun games. Jadi lebih game-game untuk pengakraban antar kelompok OPA masing-masing, sehingga semakin ke depan Jambore Pecinta Alam Pangudi Luhur itu sudah tidak lagi menjadi rutinitas, tapi menjadi kebutuhan untuk upgrade ilmu, kebutuhan untuk bertemu dengan saudara sehobi, yaitu kegiatan alam bebas, plus yang penting adalah PAPL sudah menjadi sebuah kebutuhan. Itu apa yang akan kita kerjakan di hari keempat PAPL di Wonogundang. So, let's enjoy the game, enjoy the day, dan go PAPL, go, save water, save life.
kolom untuk mengerjakan. Nah, di kolom itu kan nanti tulis di titik 1 itu kodenya berapa, titik 2 kodenya berapa, begitu. Dan harus urut sekali lagi. Kalau nggak urut nanti nilainya 0 gitu. Sama kita mainnya kecepatan. Kalau kalian percepat nanti nilai kalian 100 dengan eliminasi 5 di bawahnya seperti itu. Radio cek operator. Oke teman-teman yang navigasi tolong. Nanti nunggu jam 9.26 kita diserahkan, kalian bisa langsung menuju ke kita. Kalau ada rumah. Nanti juga kelihatan. Nah, Fun Navigation Game ini kita mengadopsi dari game orientering. Orientering itu adalah sebuah game yang menggunakan navigasi. Nah, navigasi itu kita menggunakan peta, kita menggunakan kompas, kita menggunakan area sekitar, dan contoh-contohnya seperti pohon, ada gunung, atau ada sungai dan lain-lain. Nah, dari manfaatnya ini sebenarnya kita agar melatih mereka dapat menavigasikan alam sekitar. Jadi kita nggak bisa tersesat, mudah bisa membaca peta dan lain seperti itu. Nah, untuk game ini kita menggunakan fasilitas seperti titik. Ini ada sebuah titik. Titiknya seperti ini, terdiri dari dua bilah bambu yang dipotong, lalu ada kertas minyak, lalu di sini ada kode. Nah, kenapa ada kodenya? Nah, di sini ini ada peta. Seperti ini petanya. Nah, peserta itu disuruh mencari titik. Di sini ada 10 titik. Mereka harus mencari dari titik 1 menuju titik yang lainnya jumlah 10 dengan waktu yang singkat-singkatnya. Nah, di setiap titiknya ada kode. Di sini ada kolom kode. Nah, di kolom kode ini mereka akan mengisikan kodenya untuk ketepatan mereka. Apakah mereka sampai ke tujuan dengan benar atau tidak. Seperti itu sebenarnya. Ini petanya. Oke. Lalu untuk teknis pelaksanaannya, mereka akan masuk ke dalam yang pertama karantina. Setelah karantina, mereka akan diberikan sebuah peta, tapi petanya kosong, belum ada titiknya, bukan seperti ini. Kalau ini sudah ada titiknya. Nah, dari peta kosong itu mereka akan mempelajari dari legenda, ada dari arah utaranya di mana, dari titik-titik sebelumnya kan nggak ada misalnya ada bangunan dan lain-lain, ada jalurnya, seperti itu. Titik mereka berpijak di mana, seperti itu. Nah, setelah itu mereka akan menuju ke start. Nah, dari start mereka akan diberikan peta yang sesungguhnya, dan mereka akan di start dengan lari, seperti itu. Nah, setelah mereka lari selesai, mereka bermain di game itu. Setelah selesai di game, mereka akan ke finish. Nah, setelah finish kita akan merekap datanya dan selesai. Nah, semoga sukses untuk temu PAPL. Go PAPL, go go go, save water, save life. Yang dihasilkan oleh Merapi dan akhirnya nanti bisa muncul sebagai air permukaan di daerah cekungan. Maju nanti dua nanti yang akan maju dahulu nanti dipanggil sesuai absen, dan nanti bagi yang mendapat giliran menunggu nanti silakan Anda menunggu di sana di sebelahnya mobil itu. Yang tidak belum ikut lomba silakan menunggu di samping mobil itu. Paham? Pos water filter. Di sini peserta diharuskan untuk membuat sebuah saringan air sederhana yang nantinya bisa menjernihkan air keruh yang dimasukkan dan akan keluar menjadi air yang sudah jernih. Dan di pos ini yang dilakukan peserta, yang pertama mereka harus absensi terlebih dahulu yang berlokasi di front office. Kemudian setelah mereka absensi, mereka akan dipanggil 2 orang untuk maju terlebih dahulu untuk membuat saringan air. Masing-masing peserta diberi waktu maksimal 10 menit untuk membuat sebuah saringan air sederhana. Masih banyak, masih berangkat aja.
nanti sampahnya ada kode-kode. Udah kayak gitu. Udah siap? 1, 2, 3, mulai. Selamat datang di pos sampah. Kali ini teman-teman temu pecinta alam Pangundi Luhur diajak untuk mengklasifikasikan jenis-jenis sampah. Di sini sampah dari sampah-sampah yang ada dikategorikan menjadi 3 kategori. Yang pertama, sampah organik. Kedua, sampah bukan B3. Yang ketiga, sampah B3. B3 merupakan singkatan dari bahan beracun dan berbahaya. Selamat datang teman-teman. Di sini merupakan pos brushing. Di sini teman-teman akan diajak untuk mengenal kembali teknik dasar dari single roof technique. Brushing ini merupakan teknik dasar yang paling mudah dari single roof technique. Untuk di pos ini teman-teman diharapkan dapat mengaplikasikannya sehingga dapat mengaplikasikannya di alam bebas. Cara ini merupakan alat yang digunakan dalam pos brushing, yaitu tali brusik, 2 tali brusik, tali kermantel statis, karabiner, dan ini adalah harness. Ini adalah bentuk dari tali brusik dan cara pemasangannya. Untuk tekniknya, tali brusik dapat dinaik turunkan. Ini merupakan teknik dan kelengkapannya. Untuk di lomba ini, peserta diharapkan dapat secepat mungkin mencapai puncak dari brushing ini. Selamat datang di pos mitigasi. Di sini teman-teman diajak untuk kembali mengenal alat-alat mitigasi bencana. Teknisnya, peserta PAPL diajak ke sebuah ruangan untuk menyocokkan nama alat dengan kode yang telah disediakan oleh panitia. Kemudian setelah selesai dicocokkan oleh panitia apakah benar atau salah. Harapannya peserta PAPL mengenal alat mitigasi bencana untuk mengevakuasi korban. Contohnya adalah fire extinguisher. Ini digunakan untuk memadamkan api bila terjadi kebakaran. Kemudian drag bar untuk mengevakuasi korban. Kemudian life jacket digunakan untuk mengevakuasi korban yang berada di dalam. Ya, dimenangkan Agung ya, dari Plasma Pala. Iya. Kita kalah bae ya. Minta maaf ya teman-teman, minta maaf. Pak Gaye nggih? Iya. Bandit.
mundur. Jadi nggak dapatnya? Oke, Siapa ya? habisin lo. Habisin, digigit lo, Tris. Gigitan. Oke. Cuma memberi semangat. Ada 3 ronde.